Selamat hari Minggu Tuhita Sudi. Saudaraku, pemazmur pernah menyatakan demikian. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Seperti halnya pemazmur, kita pun bersuka cita ketika saat ini diundang Tuhan di dalam ibadah ini. Ibadah dalam rangka Bulan Budaya GKI Kuitang 2021 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan selamanya. Saudaraku, Majelis Jemaat telah menetapkan bulan Juli sebagai Bulan Budaya GKI Kuitang. Budaya diberi tempat secara khusus pada bulan Juli ini agar kita juga dapat melihat bahwa Injil Tuhan dapat juga diberitakan dengan menggunakan pendekatan budaya. Pada minggu ini, secara khusus kita akan bersama-sama melihat dan menggumuli salah satu budaya dari Tanah Batak, yaitu mengulosi. Ulos adalah identitas budaya Batak, Sumatera Utara. Kain tenun ini juga ada di semua subetnis Batak, baik Karo, Toba, Mandailing atau Angkola, Pakpak, serta Simalungun. Dalam bahasa asalnya, ulos berarti kain selimut. Nenek moyang suku Batak adalah orang gunung. Terdorong dinginnya hawa pegunungan, tetua suku merajut lembar kain spesial sebagai kain sarung, selimut, selendang untuk orang-orang yang disayangi. Lambat laun, ulos menyatu dalam budaya tradisi, bahkan religi Batak. Ulos tidak sekedar dipakai sebagai bagian dari busana. Ada pemaknaan di setiap motif, warna, dan cara pemakaiannya.
Ia hadir dalam upacara pernikahan, kelahiran, bahkan kematian. Ia bisa menjadi simbol sebuah doa untuk mendapatkan berkah. Dalam budaya Batak ada tradisi mangulosi, yakni proses mengalungkan kain ulos ke pundak orang lain. Dirunut dari sejarahnya, mangulosi punya makna memberi perlindungan dari segala gangguan. Tradisi mangulosi dilakukan orang yang dituakan kepada kerabat yang memiliki partuturan atau kedudukan yang lebih rendah secara adat, seperti orang tua pada anak. Dalam upacara pernikahan Batak, ada tradisi mangulosi dari tulang atau paman kepada kedua pengantin, hal yang menunjukkan kekasan relasi dalam keluarga Batak. Terkait dengan budaya mangulosi tersebut, maka pada minggu ini kita akan menggumuli tema mangulosi berkat Allah yang memampukan kita mengemban tugas pengutusan. Melalui tema ini kita hendak belajar untuk tetap meyakini bahwa kita menerima penguatan dari Tuhan untuk tetap menjalankan tugas perutusannya, walau dalam kelemahan, karena Allah sendiri yang akan memberi kekuatan kepada kita. Dalam ibadah ini juga kita akan menyelenggarakan perayaan perjamuan kudus yang mengingatkan dan menguatkan kita akan persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa yang akan saya bawakan di dalam bahasa Batak Karo. Mari kita berdoa. Oh Tuhan di Batak kami, kam kap simereken kepentaren man kami. Gelah ngasup kami, ngerembaken diri kami raskam. Guna si emaka ibahin kami tanda-tanda kerna karembaken kami raskam. Tapi megati tanda enda terjang tanda saja. Ia pernah iangkai rasi antusi kami tanda enda. Megati tanda-tanda enda pe engkau menggantikan kam Tuhan. Emaka kenca siksiki kami perbahanan kami. Tadi ate kami guna mulihin jadikan kam penampat kami si tuhu-tuhu. Alo bagai belu kami makaikan tanda-tanda enda ras yang kai kami meertina alupayu. Semaka lanai kami dabu kubas dosa erki tekan iya erkemalangan man bandu Tuhan. Enda kami Bapa, perubahi dengan artingkanlah kami gelah ngasup kami jadi saksi indu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin.
berita anugerah bagi kita. Bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan akan kasih dan pengampunannya itu. Saya membaca dari surat 1 Petrus 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Saya membawanya dalam bahasa Batak Toba. Martang yang mahita, hatam nabadiai mapalito di dalam nami ale Tuhan, disiala ni tung masih hol kami asa toktong, boy kami mamereng hatiuron nasian ho, gabe boy mandalani ngoluh nami di bagasan hati kosan. Porsea dohami na tondi perbadia, dona toktong mengurupi hami, laho mangatusi jala mengaramoti hatam,
kiparngoluan nami. Alani gabe boy hami mahatindahon kiportibion. Marpadahon maho ale Tuhan nungarade hami marbinege. Di bagasan guarni Tuhan Yesus martangiang mahami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5 yang demikian bunyinya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik sebab mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 123 secara berbalasan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki. Memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan. Nyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang. Dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bacaan kedua, 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Yang demikian. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan,
supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita membaca Markus 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Horasma dihita sude. Artinya selamat, sehat-sehat, bahagia. Atau salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita makin dimampukan Tuhan untuk menyaksikan Injil dalam berbagai budaya di dalam masyarakat. Dalam bersaksi, kita tidak menggunakan kekuatan sendiri, tapi dengan berkat Tuhan, berupa kuasa kekuatan dari Tuhan. Kita bersaksi memberitakan Injil karena kerajaan Allah sudah dekat waktunya. Dan kita diutus
untuk menyerukan agar orang segera bertobat dan percaya kepada Injil. Itu ada dalam Markus pasal 1 ayat 14-15 dan juga Markus 6 ayat 12. Tugas bersaksi atau bermarturia, berdiakonia, bersekutu adalah tugas semua orang beriman yang hatinya mau dipanggil Tuhan. Menjadi saksi adalah orang yang dipilih, dipanggil Tuhan. Bukan kemauan sendiri. Tanpa panggilan Yesus, kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Menjadi saksi tidak bekerja sendiri-sendiri, tidak egois, tapi bersama-sama, bersekutu. Minimal 2 orang bersekutu sehati sepikiran. Suami istri yang sehati sepikiran bisa menjadi saksi untuk anaknya, untuk temannya. Bersaksi itu dengan menunjukkan teladan, kemudian kita teladan dari kebenaran Tuhan, kita bercerita, mengajarkan, memberitakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Yesus dan juga Roh Kudus. Orang yang bersaksi memiliki pengalaman hidup bersama Yesus. Seperti Paulus punya pengalaman bersama Yesus. Itu dibaca dari 2 Korintus pasal 12 tadi. Paulus tidak menceritakan tentang dirinya, tidak membanggakan dirinya, tapi menceritakan dan membanggakan Allah, Yesus dan Roh Kudus. Orang tidak bisa disebut jadi saksi Tuhan kalau yang diceritakan dirinya, pengalaman hebat dirinya. Dia ceritakan hartanya, dia ceritakan gedung gerejanya yang hebat. Tapi dia tidak menceritakan tentang Yesus yang menyelamatkan, yang membawa pertobatan. Orang yang dipilih Allah adalah orang yang tergerak hatinya untuk menjadi teladan dan menceritakan kebenaran Tuhan. Seorang anak sekolah minggu bisa saja menjadi saksi. Dia dan gurunya menjadi saksi. Guru mengajarkan agar anak menceritakan kembali apa yang diceritakan guru di gereja. Anak B senang mendengar ajaran guru sekolah minggu tentang berdoa dan beribadah. Dan ia selalu berdoa dan beribadah. Pulang dari sekolah minggu, anak B menceritakan tentang berdoa dan beribadah kepada orang tuanya. Anak B terus-menerus menceritakan tentang berdoa dan beribadah kepada orang tuanya ketika orang tuanya tidak berdoa waktu makan dan tidak beribadah minggu. Akhirnya orang tua dari anak B ini mulai membiasakan untuk berdoa, datang kebaktian minggu. Kisah ini diceritakan oleh orang tua dari B ketika ada kesempatan sharing pada pertemuan anggota baru. Siapa saja yang bisa memberitakan Injil? Siapapun, termasuk seorang ibu yang tidak lulus SD, yang biasa-biasa saja. Yang penting dia mau menjadi teladan, menceritakan kebenaran Tuhan dengan hikmat, dengan rendah hati, tidak menghakimi, tidak membanggakan diri agar orang kagum pada dirinya. Ketika mengajak orang menyesali di dosa, dia tidak menghakimi orang, tidak menunjuk orang.
Dan dia mendorong orang untuk menerima penebusan Tuhan Yesus dan bertobat menurut kebenaran Tuhan, bukan menurut kebenaran manusia. Seorang suami bercerita pada istrinya tentang seorang ibu yang selalu bersyukur dengan nyanyian rohani di pagi hari ketika mulai untuk pekerjaan rumah tangganya. Menurut suami, lebih damai jika seorang ibu memulai pekerjaan pagi hari dengan nyanyian syukur daripada marah-marah. Setelah 20 tahun, suaminya menyadari bahwa istrinya sudah sering memulai pekerjaan rumah tangga dengan bersyukur memuji Tuhan. Saudara, padahal cerita tentang ibu yang bersyukur itu dilakukan 20 tahun yang lalu. Ketika orang memberitakan kebenaran Tuhan kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada teman, kepada orang tua, kepada tetangga atau apapun, maka Roh Kuduslah yang akan menanamkan, kuasa Roh Kudus yang menanamkan dalam hati seseorang. Kapan dampak perubahan itu? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi setiap orang yang memberitakan kebenaran Tuhan dengan cara berhikmat, maka Tuhan akan memberkati pemberitaan Injil tersebut. Makanya Yeskiel pasal 2 dikatakan, pokoknya beritakan. Mau dia tidak menerima atau menolak atau apa saja. Beritakan, yang penting orang sudah disampaikan kebenaran Tuhan. Bersaksi diberi berkat oleh Allah. Dalam akhir kebaktian, kita menghadap Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan, agar mampu bersaksi. Untuk bersaksi, kita menerima berkat Tuhan, yaitu kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan. Dari Markus 6 ayat 7 dikatakan, ia memanggil ke-12 murid-murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Markus 16 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan. Kita sendiri tidak mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk menyembuhkan juga tidak ada kuasa kita. Kuasa itu hanya dalam Yesus. Kita diberikan kuasa itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Oleh sebab itu, ketika orang mau bersaksi, dia mau berdoa untuk orang lain, agar kuasa dari Tuhan masuk dalam hati orang tersebut. Orang yang bersaksi akan memakai kuasa tersebut dalam nama Yesus. Saudara, ada orang diberikan karunia mengusir roh jahat, menyembuhkan, tapi dia tidak bisa membagikan kuasa itu kepada orang lain. Hanya Yesuslah yang memberikan kuasa tersebut. Jadi kalau kita melihat Yesus yang punya kuasa, maka Yesus itu adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Kuasa menyembuhkan, kuasa mengusir roh, kuasa menebus dosa, kuasa membangkitkan orang mati dan memberi hidup yang kekal. Allah itu sangat luar biasa. Jadi kalau orang mau bertobat dan percaya Yesus, itu adalah kuasa Allah yang bekerja. Sehingga roh-roh jahat, roh-roh setan, dosa, penyakit semuanya bisa diusir oleh Yesus. Sekali lagi bahwa kuasa itu diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang bisa menyembuhkan, bisa bernubuat, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena mereka melakukan itu bukan karena kehendak Tuhan, tapi kehendak sendiri. Mereka tidak taat akan Tuhan. Mangulosi
salah satu bentuk budaya Batak untuk mendoakan agar orang mendapat berkat Tuhan, mendapatkan kuasa Tuhan, mendapatkan perlindungan, dijauhkan dari gangguan. Menginjil atau memberitakan Injil menjadi saksi, kita perlu mengenal budaya masyarakat yang hendak kita tuju. Agar kita tahu, mengenal cara pendekatan, kita mengenal cara hal-hal yang perlu ditanamkan, nilai-nilai yang baru dari nilai-nilai Kristen. Coba kita lihat slide tentang bagaimana ada tokoh, ya, ini Nommensen, tokoh di tanah Batak ini. Dia mendalami bahasa tradisi Batak terlebih dahulu, kemudian dia berdiakonia melalui pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Perlahan-lahan, nilai-nilai agama yang lama dalam budaya Batak digantikan dengan nilai-nilai Kristen. Jadi itu, kalau Mangulosi sebelum kekristenan masuk, itu menggunakan kekuatan gaib untuk melindungi orang dari gangguan-gangguan. Nah, perlahan-lahan Mangulosi setelah kekristenan masuk menggunakan kekuatan Allah, Yesus dan Roh Kudus untuk melindungi dari gangguan, untuk kebaikan, untuk kesehatan, untuk damai. Jadi kalau orang mau mengulosi itu, jangan sekedar memberikan ulos. Itu harus ada doanya, doa kepada Tuhan Yesus sebelum mengulosi. Dan setelah mengulosi itu harus doa lagi ke orang-orang itu. Karena bukan ulosnya yang berkuasa, doanya yang berkuasa. Jadi jangan sekedar memberi ulos. Kalau lagi tampil-tampil kan kita pakai. Tapi kalau kita mendoakan, Tuhan berkati aku. Agar aku mendapatkan kesehatan, aku keluargaku baik. Aku dalam kedukaan menjadi kuat. Ketika bayi di kandungan aku lahir baik, doa. Jadi jangan sekedar memberi ulos saja. Karena kuasa Tuhan bekerja kalau ada doa. Sekali lagi, kuasa itu bukan dari ulosnya, tapi dari doa. Dan mengulos itu ada, slide berikutnya ada acara 7 bulanan. Ya, tuh, acara 7 bulanan. Kemudian ada juga acara pernikahan. Kalau 7 bulanan tadi, supaya ibunya sehat, anaknya juga sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga acara pernikahan. Agar pernikahannya sesuai dengan tujuan kehendak Tuhan. Dan terakhir, acara kedukaan. Nah, di sini ibu atau ayah atau suami atau anak yang terutama ibunya, istrinya, diberikan kekuatan, diberkati oleh Tuhan walaupun dia tidak lagi bersama-sama dengan suaminya atau dengan istrinya. Sebab dengan kita mengenang, mengingat ulos yang diberikan, kita yakin kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan bekerja. Dan orang yang memberikan jangan sampai nggak mendoakan. Nah ini, kadang-kadang sudah memberi tidak mendoakan. Doakan terus kuasa itu terus diberikan. Oleh sebab itu, orang memberikan ulos itu benar-benar menanamkan nilai-nilai Kristen. Sebab kuasa Yesus mengusir roh-roh jahat. Inilah salah satu bentuk berita Injil dalam budaya masyarakat. Selain itu, kita juga bersaksi itu mengajak orang bertobat, mengalami perubahan-perubahan. Bertobat itu di tengah-tengah COVID ini adalah bagaimana kita diubahkan cara berpikir kita agar tidak bosan menggunakan masker, menggunakan cuci tangan, melakukan cuci tangan dan juga mau divaksin. Karena banyak orang yang nggak mau divaksin. Banyak orang lupa untuk memakai masker. Banyak orang lupa mencuci tangan. Jadi kita berdoa supaya orang mengalami pertobatan. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Ketika kita mengalami sakit, kita juga diberikan berkat dan kekuatan dari Tuhan. Ketika lemah kita mendapatkan kekuatan. Dan semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu bukan karena kekuatan omongan kita.
bukan karena kekuatan nasihat kita, tapi sekali lagi karena kuasa Yesus. Kapan orang bertobat kita nggak tahu, tapi terus sampaikan dengan cara berhikmat, tidak menghakimi, tidak menuduh, tidak menuding-nuding orang. Jangan bikin orang sakit hati dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi didoakan sebelumnya. Mengapa anak B yang orang tuanya mau berubah itu mau ikut berdoa dan mau kebaktian? Apakah karena si anak tadi hebat dalam bersaksi? Enggak. Sekali lagi, yang membuat bertobat itu adalah pekerjaan kuasa Yesus yang mengusir kemalasan dari bapak ibunya. Yang mengusir sombongnya orang tua bahwa tanpa doa pun saya bisa hebat. Itu siapa? Kuasa Yesus yang bisa mengusir roh-roh jahat. Itulah berkat. Jadi setelah kebaktian minta berkat Tuhan. Kuasa untuk mengusir roh-roh. Kemalasan roh-roh yang suka sembarangan. Minta kepada Tuhan. Itulah berkat dari Tuhan dan Tuhan akan mengadakan banyak perubahan-perubahan dalam keluarga kita. Tapi sekali lagi, kalau kita bersaksi harus siap ditolak. Karena banyak orang yang keras kepala, suka melawan, ya, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dengar khotbah selalu ada alasan, ada argumentasi. Makanya kalau dengar khotbah punya argumentasi sendiri, macam-macam lah pokoknya alasannya. Ngantuk lah, apalah pokoknya. Nah, kapan dia bisa menerima kebenaran firman Tuhan? Saudara, inilah orang-orang yang banyak cari alasan. Ya, seperti murid Yesus, keluarganya sendiri menolak. Ya. Teman-temannya yang satu kampung di Nazaret juga menolak. Ini orang kampung, ini tukang kayu, pokoknya. Ya. Demikian juga kalau anak sekolah minggu ngomong sama orang tuanya cerita-cerita, kamu anak ingusan, ya. Kamu anak kecil. Enggak. Tetap saja bercerita, tapi jangan menghakimi, jangan menuding, ya. Jangan nyala-nyalain orang tua, jangan nyala-nyalain siapa saja. Doakan, ceritakan bahwa kalau Tuhan itu berkuasa mengubah semua kemalasan, semua bentuk kekurangan, dosa-dosa kita, Tuhan mengubah kita. Keras kepala bisa juga Tuhan ubahkan. Saudara, kalau kita bersaksi dan mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan kita siap untuk ditolak, ya. Terus, kalau ditolak terus sampai akhir hidup kita bersaksi. Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu udah lanjut usia karena tuanya dia cara ngomongnya nggak bisa gitu ya. Anak-anaknya menolak, cucu-cucunya menolak. Ya memang harus dicari cara lagi ya supaya jangan ditolak-tolak dengan cara-cara yang baik lah untuk berbicara kebenaran Tuhan. Bersaksi sekali lagi tidak harus kita keluar kota atau keluar negeri. Kita mulai dari tetangga kita, keluarga kita. Tapi kalau kita punya kemampuan seperti rasul-rasul, bisa keluar negeri, bisa keluar kota, kemana saja, itu bagus sekali. Artinya orang itu siap nggak bekerja, nggak usaha bisnisnya nggak ada. Memang hidupnya hanya untuk bersaksi. Nah, jadi dia mendapatkan makanan minuman, jadi siapa yang menampung dia. Nah, itu harus siap juga. Dan orang yang bersaksi itu, dia juga harus berdiakonia. Artinya teladan hidupnya untuk menolong, menyembuhkan orang itu seperti yang dilakukan oleh para rasul, para misionaris, dan gereja-gereja juga melakukan diakonia. Supaya banyak orang yang lemah jiwanya, yang lemah fisiknya dipulihkan. Marilah kita bersaksi dengan menerima berkat dari Tuhan, agar kita dimampukan dalam bersaksi, mengajak orang bertobat, tapi kita siap ditolak, dan kita bersaksi sekaligus berdiakonia dengan mengenal budaya orang yang kita tuju. Horas. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak.
Mari kita berdiri. Umat Tuhan, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli kita, dan kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari anak darah Maria, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami masih bisa dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh merindukan berkat kuasa dari Tuhan untuk melepaskan dosa-dosa, roh-roh jahat, kelemahan-kelemahan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengajak banyak orang mengalami pertobatan. Biarlah kami siap ya Tuhan untuk menjadi saksi yang ditolak, yang diabaikan, direndahkan. Kami tekun terus untuk menjadi saksi Tuhan, baik di rumah kami ataupun di luar rumah kami, ataupun di tempat di mana kami mendapatkan kesempatan untuk melayani sebagai saksi. Demikian juga biarlah kami bersaksi melalui teladan hidup kami dengan berdiakonia, melalui pengenalan terhadap budaya yang ada di sekitar kami, ya kami bisa masuk, mengenal, dan menyapa orang-orang yang berbeda budaya. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa ya Tuhan, agar setiap keluarga kami siap untuk menjadi saksi Tuhan, mengalami pertobatan, terutama pada perjamuan kudus saat ini. Kami rindu juga mengalami pembaharuan pertobatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit karena COVID atau karena sakit yang lain. Biarlah dalam kelemahan tubuh kami merasakan kekuatan jamahan Tuhan. Seperti Tuhan telah menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang sakit. Kami mengimani kuasa Tuhan sangat besar atas sakit penyakit yang kami alami. Demikian juga sebagian orang yang terkena COVID saat ini. Kuatkan mereka. Dan mampukan juga pemerintah dan instansi yang terkait untuk menolong menegakkan protokol kesehatan untuk meredakan penularan pandemi COVID ini. Tuhan, Engkau berkati upaya pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 ini. Dan biarlah kesadaran masyarakat semakin banyak yang mau divaksinasi. Berkati semua dokter, perawat, tenaga-tenaga yang mendukungnya untuk menolong penyembuhan bagi teman-teman kami yang sakit. Demikian juga untuk keluarga-keluarga dari para dokter dan juga tenaga-tenaga yang menolong untuk penanganan COVID ini. Berikan kekuatan, berikan damai, dan berikan juga kepada kami ya Tuhan, untuk hati yang rendah hati mengikuti protokol kesehatan. Ingat selalu mencuci tangan, ingat selalu memakai masker. Kalau maskernya turun, kami naikkan kembali. Selalu ingat ya Tuhan untuk tidak berkerumun. Tuhan, tolonglah kondisi ekonomi bangsa kami yang makin lemah ini. Berkati upaya pemulihan ekonomi bangsa kami. Berkati semua usaha-usaha. Berkati ya Tuhan seluruh anggota jemaat GKI Kuitang ya Tuhan,
di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha-usaha bisnis mereka, dalam pelayanan mereka, dan juga di dalam pembinaan dalam keluarga mereka. Biarlah kami terus sungguh-sungguh diberikan daya tahan tubuh, kekuatan, pemulihan dalam ekonomi kami. Berkati juga ya Tuhan, persiapan GKI Kuitang dalam menyelenggarakan ibadah dan kegiatan bulan budaya ini. Berkati masing-masing kami. Biarlah kami terus berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan setiap anggota jemaat kami. Baik mereka yang mau mencari teman hidup, yang mendapatkan anak, yang mau studi, yang mempersiapkan perguruan tinggi, semuanya Tuhan berkati, kuatkan kami. Ya Tuhan, kami berdoa dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur ke hadapan Tuhan. Inilah kesaksian firman Tuhan untuk menuntun kita dalam memberikan persembahan yang terambil dari kitab Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan akan diedarkan 2 kantong. Yang pertama berwarna hitam untuk pelayanan umum gerejawi. Kantong kedua berwarna merah untuk perjamuan kudus. Kita akan menyatakan ucapan syukur ini dengan menyanyikan Di Sini Aku Bawa. Bapa di surga yang telah menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang baik dengan kelimpahan kasih-Mu. Kami telah menikmati semuanya itu dalam hidup kami. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini yang kami letakkan di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah kami dalam mempergunakan segala anugerah-Mu ini. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa syukur kami ini. Amin.
Kita masuk dalam pengutusan. Saudara, manusia menciptakan simbol tentang penyertaan Allah. Salah satunya melalui budaya mengulosi. Mari kita menghayati akan penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara, kita menghadap Tuhan untuk mendapatkan berkat-Nya bagi tugas pengutusan di ladang dunia. Sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang kepada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus.
Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.